Hai, masih pengen ngulik kopi atau mau sekalian beli alat kopinya? Yuk gabung bareng kami buat seru-seruan di Jakarta Coffee Week. Tidak hanya kopi loh, buat kamu pecinta teh atau juga coklat bakal kumpul di sini. Bakal banyak banget pilihan mesin kopi dan alat kopi manual yang kalian bisa bawa pulang. Pakai terus maskermu dan ingat jaga jarak. Oh iya lupa, tempatnya di Atrium Moi Kelapa Gading. 26 sampai 28 November 2021. Taat prokes ya guys. Hai, selamat datang kembali di Kedai Temu Rama, tempat di mana kita bisa mengulik pengalaman-pengalaman orang. Episode kali ini super spesial sih. Nih, salah satu teman seangkatan gue lah, teman seangkatan gue di Boston nih. Gua kemarin tuh minta Mas Yudis, Mas, gua nggak mau tahu nih orang sampai Indo, kita harus segera wawancara nih. Kalau nggak ntar dia sibuk kemana-mana nih, ntar ke kebun, brand ambassador sana sini. Mari kita sambut Bapak Michael Jasin. Halo. Selamat datang Pak. Halo, apa kabar? Sehat gak lu? Sehat. Gimana nih? Gua buatin gimana? kopi dulu nih. Yoi. Kopi Nih, apa nih? Gua udah siapin nih, dibayarin Mas Yudis. Ini sih kopi ini kenang-kenangan gua banget, Mik. Karena ini kopi Vincanugo. Wow. Waktu gua pakai buat juara nih. Vincanugo. Tahun ini lumayan banyak yang pakai ya Vincanugo. Tapi nggak juara. Tahun ini kan yang juara Yuji Nodes. Tapi ngeblend semua. Mik, ini pertanyaan pertama nih. Apa sih bedanya WBC Boston sama Italia ini? Apalagi lu pengalaman kedua nih, mewakili negara nih. Menurut lu ada perbedaan mendasar dari lu sendiri apa nih? Dari guanya? Kalau dari guanya lebih ke apa ya? Lebih ke waktu persiapan sih lebih kayak kita nanya apa yang mau kita sampein gitu kan. Sama juga goalnya apa? Goalnya apakah menang? Apakah mau lebih bagus dari tahun lalu? Gua sambil gini. Yoi. Jadi bedanya sih sebenarnya kalau yang Milan ini lebih ke gue udah punya platform yang udah dapat dari Boston. Mau diapain platformnya? Karena waktu Boston itu kan kayak WBC pertama, lu mau bisa sebagus mungkin performance-nya supaya hasilnya itu bagus dan lu sebagai baristanya itu lu pengen tahu nih sebagus apa sih peringkat lu di antara barista-barista lain di dunia gitu. Itu kan. target lu pas di Boston? Itu Boston. Oke. Kayak mau ngukur lu kemampuan lu semana gitu. Nah kalau Milan kita udah tahu kita adalah salah satu barista terbaik di dunia. Wah pede juga lu ya. Maksudnya apa ya? Bukannya sombong tapi dengan segala kerendahan hati dan segala data dan fakta yang kita terima ya emang ya nggak jelek-jelek banget gitu kan, nomor 4 gitu kan. Jadi dengan apalagi kompetisi pertama lu gitu. Apalagi WBC pertama. Ya, secara WBC pertama kita segitu kemampuannya. Nah, pas Milan, pas kita siapin nih kita mau bawa apa dan dengan platform ini kita mau gunain dia jadi apa gitu. Jadi kebetulan setelah Boston dengan perjalanan gue di So Good Coffee Company dan bikin catur collection, goal kita adalah gimana cara kita bisa pakai kopi Indonesia dan kalau bisa 100% Indonesia dan kita lihat ini setinggi apa sih, apakah jadi juara, apakah masuk final, apakah peringkat 30 gitu kan. Jadi itu lebih ke secara mentalitinya kayak gitu waktu mau ke Milan. Berarti nggak niat juara? Niat, jadi maksudnya gini loh, kayak lebih complicated sih karena dulu waktu gua Boston role gue adalah gue kerja di Common Ground sebagai marketing manager dan quality control. Jadi secara scope segitu. Sedangkan setelah Boston, gue mulai So Good, terus juga habis itu gue mewakili teman-teman hulu yang processing kopinya bareng-bareng, terus juga ngewakilin SCAI sebagai kepala kompartemen edukasi gitu. Jadi goalnya itu udah nggak bisa goal gue personally lagi gitu. Berarti beban tahun ini lebih banyak ya? Beban jauh lebih banyak. Tapi maksudnya kalau gue sebagai kompetitor gue pengen sejauh mungkin sesuai dengan preparasi gue yang adalah jadi juara. Itu goal pribadi ya. Lu yang namanya kompetitor
apalagi WBC kedua lu kan nggak mau cuman asal-asalan lagi gitu kan, lu mau sampai mentok gitu. Apalagi lu ibarat kayak orang-orang udah tahu lu kan. Iya. Jadi lu dapat spotlight lah dari peserta lain. Iya, udah dapat spotlight. Terus kayak kemarin pun di antara semua orang itu kebetulan kita yang paling tinggi peringkatnya. Sama Don dari Hong Kong. Don pernah juara 4. Peringkat apa nih? Peringkat secara historical ya. Oke, paham. Gue nomor 4. Don nomor 4 juga. Hugh Kelly aja paling tinggi dia sebelum kemarin nomor 5 kalau nggak salah. Iya, benar. Di 2017. Jadi secara ranking gue sama Don yang paling tinggi gitu. Jadi orang udah lebih ngeliatin. Nah, makanya dari itu kita sadar kayak apa nih goalnya mau menang doang atau sebisa mungkin menang tapi menggunakan kopi yang ada ceritanya buat kita. Kebetulan yang ada ceritanya dan ada personal connection ya kopi Indonesia gitu. Terus tanggapan orang luar ketika tahu lu pakai kopi lokal gimana? Kalau yang kebetulan kan udah jadi banyak teman semua ya. Mereka suportif banget sih dan mereka juga kayak ya pakai kopi Indonesia lah, orang lu proses sendiri, lu secara cerita, secara kerjaan emang itu cerita lu dan kerjaan lu, ngapain pakai kopi orang lain gitu. Dan gue juga pribadi ngerasa ya gue di So So Good dan di company yang baru, Catur Coffee Company, ini kan barang jualan kita gitu ya. Kalau lu nggak percaya sama barangnya yang lu jual, ya lu ngomong apa tentang produk lu gitu kan nggak lucu. Tiba-tiba gue bikin Catur Collection, tapi tiba-tiba gue telepon Jamison minta kopi, agak nggak nyambung gitu. Walaupun itu honestly cara paling mudahnya ya, kalau cuma mau menang doang gitu kan, telepon aja Immaculada atau... Tapi kan orang-orang tuh banyak yang compete pengen menang, Mik. Iya sih, pengen menang, tapi kalau gue the only way, satu-satunya cara gue pengen menang itu adalah dengan menggunakan kopi Indonesia. Untuk saat ini ya, nggak tahu mungkin gue kalau satu saat kompetisi lagi kayak bodo amat, gue yang penting mau menang gitu. Tapi untuk saat ini gue cuman mau daripada gue nggak pakai 100 kopi Indonesia, mendingan gue nggak compete ya, atau udah nggak usah gitu. Tapi kalau gue mau compete dan menang, gue pengennya pakai kopi Indonesia gitu. Dan hasil yang lu dapat sesuai ekspektasi lu apa gimana? Iya dan enggak sih ya, karena waktu gue latihan, ya lu tau gue latihannya sekeras apa lah gitu kan. Paham gue. Waktu gue latihan gue pengennya jadi juara dong. Walaupun misalnya kopi gue terang-terangan gue bilang ya bukan kopi paling enak sedunia, orang cupping score-nya nggak nyampe 90 gitu kan. Yang lu brew sekarang mungkin cupping score-nya jauh lebih tinggi gitu kan. Tapi dengan kopi yang segitu, dengan latihan yang segitu, gue yakin waktu itu bahwa gue bisa at least ada di final. Dan sebenarnya emang jauh-jauh banget sih. Waktu first day peringkat 3, second day peringkat 7, bedanya 15 setengah apa berapa sama. Iya, itu aja gue kaget tuh pas udah muncul. Anjing peringkat apa di penyisihan? Iya. Peringkat 3. Ya, tapi kalau first day kan emang agak kurang valid ya karena panelnya banyak kan. Iya, benar. Panelnya banyak, terus biasanya kalau juri-juri yang baru ngelihat presentasi bagus, angkanya jadi agak bagus dikit gitu kan. Jadi ya waktu itu sih secara satu sisi gue expect peringkat lebih bagus. Mungkin karena ego ya, karena gue dari peringkat 4 terus jadi peringkat 7. Tapi considering bahwa kopinya Kartika yang awal mulanya cupping score-nya ini nggak apa-apa ya buat Kartika ya. Ini Geisha loh. Terus cupping score-nya awalnya sekitar 82. Untuk dia bisa peringkat 7 ngalahin segala macam Geisha yang ada di bawah gue aja udah kayak, menurut gue secara industri itu udah pencapaian kita yang tinggi banget. Karena terakhir orang Indonesia pakai kopi Indonesia doang peringkat 30. Siapa tuh? Yoshi. Maaf ya Bapak Yoshi, mohon maaf banget nih gua. Jadi, tapi itu bukannya berarti Yoshi nggak bisa bikin kopi ya, tapi secara industri itu kan 2014. Ya, masih jauh banget ya. Jadi selama 7 tahun ini baristanya dan kopinya udah naik 23-an peringkat gitu kan. Iya. Yeah. Jadi ya secara kalau mengingat itu gue lumayan bukannya puas tapi lumayan bangga, tapi itu juga bikin sadar bahwa ya belum kelar kerjaannya gitu kan. Bapak Miki suka asem kan daripada manis? Suka asem. Masih inget gue, silakan Bapak Miki. Makanya peringkat 7. Tapi Mik, silakan diminum dulu. Yeah. Ini yang 70 juta sekilo nggak sih? Bukan 70 juta sekilo? Nggak, yang kan kemarin peringkat gue paling mahal kan? Iya betul.
Nah, Mik, kan ya gua tahu lah, maksudnya banyak penonton kita tuh, apalagi penonton orang yang pas nonton di live ya, kan banyak yang nggak paham bahasa Inggris nih. Sebenarnya lu ngomongin apa sih di WBC lu? Sebenarnya yang mereka tahu kan cuma apa? Agent of Change itu. Agent of Change. Emang itu sebenarnya WBC yang Milan ini di banyak sisi tuh justru lebih gampang untuk gue ceritainnya, presentasiinnya dibanding Boston, karena ini yang kita lakuin di So So Good selama 2 tahun terakhir setelah Boston gitu ya. Kita ngomongin tentang pekerjaan kita, tapi juga pandangan gue sendiri tentang industri kopi yang menurut gue adalah kopi agen perubahan gitu kan, agent of change. Nah, si agent of change-nya ini siapapun bisa jadi agent of change gitu kan, karena kopinya aja mau kopi apapun bisa bikin lu dari ngantuk jadi nggak ngantuk. Sesimpel itu. Sampai ke yang kita highlight, salah satunya adalah teman-teman petani yang kita bantu, bukan bantu sih, mereka yang bantu kita sebenarnya, tapi teman-teman petani yang kita kerja bareng di partner lah ya. Di Hulu itu ada 1169 keluarga petani di seluruh Indonesia yang kita kerja bareng gitu kan. Nah, si 1169 orang ini mudah-mudahan hidupnya menjadi lebih baik setelah ketemu kita, hidupnya berubah karena dia menjadi agen perubahan yang membuat kopi kita lebih enak gitu kan. Jadi apa ya, hubungannya tuh lebih bukannya lurus tapi lebih kayak lingkaran gitu kan, kayak saling membantu. Nah, dan agent of change ini secara itu kan mungkin secara harfiah apa sih kalau ya secara definistif ya bukan literal gitu kan. Tapi secara literalnya adalah kebetulan waktu kita fermentasi kopinya tuh pakai inokulan, pakai microbiomes. Nah, microbiomes ini juga agent of change kan, yang rasa kopi Kartika tadinya pahit-pahit aja, biasa-biasa aja, tapi rasanya bisa jadi floral, bisa jadi fruity karena ada si agen-agen yang merubah rasanya ini. Makanya di awal di 7,5 menit pertama tuh gue ngomongin tentang Klebsiella lah, Pichia lah, Bacillus lah, segala macam. Itu juri paham nggak tuh? Nggak tahu nih. mungkin ada yang paham ya, karena kalau gue ngomonginnya berapa tahun yang lalu mungkin nggak, tapi mungkin setelah Juyon, setelah banyak orang ngomongin tentang fermentasi, mereka udah lumayan, udah nggak asing lah. Mungkin spesifik yeast itu mungkin mereka nggak tahu, tapi kalau ngomongin tentang pakai yeast untuk merubah rasa kopi, mereka udah lumayan. Itu udah hal umum yang diketahui udah kita. Lumayan umum lah, apalagi di skala WBC sama WBRC ya. Kayaknya kalau nggak ngerti gitu nggak bisa. Lu bakal jadi juri deh. Nggak bakal jadi juri ya. Terus habis itu isi agent of change itu selain tadi lu bilang dari lu tentang petaninya, bakterinya apa lagi tuh? Sebenarnya apa ya? Sebenarnya baristanya obviously agen perubahan gitu, kayak aku selalu bilang kalau kita jadi barista champion atau brewers champion, latte art, cup tasters, kita dikasih platform gitu kan, sama kompetisi yang jadiin kita juaranya gitu kan. Nah, platform ini lu mau jadiin apa gitu? Antara apa sih pesen lu gitu. Nah, kebetulan pesen gua adalah jadi agen perubahan ini gitu kan. Siapapun bisa, gua sendiri pun tanpa disengaja akhirnya menjadi agen perubahan di mudah-mudahan industri kopi Indonesia gitu kan. Udah pastilah. Karena dengan orang-orang yang percaya dengan gua, antara mau kerja bareng atau kerja di SSG dan company yang lain, terus antara orang-orang yang mau misalnya invest gitu kan, mereka memudahkan gue untuk menjadi agen perubahan di industri kopi ini gitu kan. Jadi ya banyak banget ya yang jadi agen perubahan tuh beneran literally nggak cuman orang doang, tapi multi spesies gitu kan, misi mikrobiotanya ini, orang-orangnya, guanya tanpa disengaja jadi agen perubahan. Orang-orang yang bahkan jurinya pun yang ngasih feedback, walaupun feedbacknya nggak bagus-bagus banget, itu pun jadi agen perubahan karena abis gue lihat itu, gue kira-kira tahu, oh tahun depan kopinya harus difermentasi seperti ini misalnya gitu. Tapi kayak gini kan, maksudnya impact-nya sudah ada belum sih? Udah kerasa belum sih dari apa yang lu lakukan di kompetisi? Mudah-mudahan ya. Kalau secara real life, justru menurut gue udah terasa sebelum kompetisi. Kan orang-orang nih, ya gue mohon maaf ya, kan orang-orang, wah Flores mahal nih, naik harga di Flores nih. Enggak kok, kayaknya bahkan jadi lebih murah. Jadi karena waktu awal-awal kita kan bikin kopi itu cuma 6 ton. Flores, Bali, Jawa Tengah tahun lalu kan. Tahun ini kita udah 55 ton. Oke. 55 ton ini karena volumenya jadi jauh lebih banyak, justru harganya malah agak turun. Karena kita borongan gitu kan. Nah, dan harga ini ya kita majuin ke customer gitu kan. Jadi
komitmen gue adalah gue nggak mau kopi gue apapun itu harganya di atas $15 per kilo. Oke. Ya, jadi yang Flores kemarin gue pakai itu kayaknya $13 per kilo. Masih di bawah lah ya. Iya gitu kan, karena gue bilang sama partner bisnis yang lain, kita bikin company ini karena gue percaya si kopi yang dipakai di kompetisi ini harus available secara mass gitu kan. Yeah. Apalagi di Indonesia, lu kalau jualan di Indonesia harganya $40 per kilo, siapa yang beli, Pak? itu dia, mungkin ada yang beli sekali dua kali, Yeah. 10 kilo, 20 kilo, tapi kalau lu taruh di sebelah Noguwo misalnya, apa di sebelah Ethiopia yang biasa aja deh, nggak usah aneh-aneh. Ethiopia biasa aja yang harganya $10 per kilo, rasanya udah lebih floral. Itu dia, makanya jadi kita kalau mau ngerubah persepsi orang tentang Indonesia, kopinya harus enak satu, tapi kedua harus make sense buat mereka business wise untuk mau ngambil produk itu, bayar segitu untuk dibebanin ke customernya mereka juga gitu kan. Jadi mudah-mudahan secara perubahan yang berubah kualitasnya, harganya nggak jauh-jauh banget gitu ya menurut gue sendiri gitu. I'm pretty sure kemarin gue di WBC kopi gue paling murah. Kayaknya sih. Soalnya Yuji saja berapa itu? Itu dia makanya kan Yuji Geisha berapa tuh? Mahal, Geisha mahal. Bahkan yang kayak Katukai aja biasanya agak lebih mahal. Yang Ruiru dan sebagainya kan juga mahal. Iya. Mik, kalau betul skor espressonya berapa? 2,5. Babak pertama Ada 4-nya. serius? Iya. Itu kenapa bisa turun banget? Apa karena memang kopi Indonesia penyakitnya jadi seperti itu? Kalau skor turun dan skor berubah udah biasa ya. Kayak gua tuh di Boston juga hari pertama juara 5, hari kedua 2, habis itu hari ketiga 4 Ya kan, gitu kan. Kan di Boston semifinal lu Iya, peringkat iya. 2. Jadi emang kopinya berubah. Terus juga jurinya berubah, ganti orang. Soalnya kan antara gua jomplang banget loh di nilai penyisian sama nilai di semifinal kok beda jauh banget. 5, 2. Semua peserta juga ya? Iya. Tapi kan kalau dari 1 ke prelim ke semis kan semis nggak ada tag. Jadi pasti nilainya turun. Lu mau kopinya sama pun teknikalnya hilang ya. Teknikalnya hilang, jadi secara kalau kelihatannya ya turun. Padahal sih belum tentu. Nilainya beda 100 lah gitu. Ya, beda maksimum 71 70. ya. Berapa sih kalau technical? 71 lah kalau nggak salah. Jadi kalau lu technical perfect pun di hari kedua pasti skor lu turun 71 karena nggak ada. Jadi itu satu. Kedua, hari semifinal kemarin gue pakai roast profile yang beda karena menurut kita lebih enak. Berani banget Bapak. Kenapa gitu? Kenapa sih orang suka gubah-gubah kopi hari-hari? Karena yang hari pertamanya nggak terlalu enak lagi gitu. Sebenarnya nggak beda jauh sih, ada beberapa yang ini. Sama. Lu roasting dari Indo ya? Iya, roastingnya itu ada 2, CG sama Andrew. Andrew Chandra, Roastworks. Yang bikin kalah yang mana nih? Itu hanya gua dan tim aja yang tahu. Oke. Enggak, karena masing-masing punya style yang berbeda kan. Cuma menurut gua kalau kalah atau apa gua nggak pernah nyalain orang kan. Gua selalu internalize gitu kan. Nah, menurut gua PR gua dan PR semuanya teman-teman di industri kopi Indonesia adalah gimana caranya kita bikin kopi yang enaknya nggak cuma sekali-sekali doang, tapi yang punya window, punya jendela enaknya yang jauh lebih lebar gitu kan. Nah, kebetulan kopi gua kemana itu jendela enaknya cuma dikit. Gue resep cuma dari berapa ratus yang gue cobain, cuma 2 yang enak. Buset, terus gila ini. Jadi kalau miss dikit, kelar gitu kan. Nah, sedangkan bedanya dengan misalnya Noguwo apa Deborah gue tahun lalu, itu apalagi Yuji gitu ya. Window enaknya tuh banyak banget gitu. Lu mau 29 detik, mau 31, mau 18. Gampang lah nge-tweaknya ya. Iya, sejelek-jeleknya pun nggak jelek-jelek banget. Nah, sedangkan kopi kita mungkin juga karena cultivarnya Kartika yang emang gampang pahit, begitu miss dikit antara pahit banget apa asem banget gitu kan ya. Si manisnya nih dikit. Nah, ya kemungkinan waktu semifinal itu miss aja. Tapi ketika lu ngelihat, lu debriefing kan? Ya. Gimana pendapat lu ngelihat hasilnya? Gua sih nggak kaget karena gua tahu untuk masuk final lu butuh skor berapa. Oke. Gitu kan. Gua udah tahu signature beverage gue enak. Milk beverage gue lumayan walaupun menurut gue nggak seenak tahun lalu. Karena susunya gue mesti ganti, susunya nggak selamat. Susunya dari nah gue tahu pasti yang bikin jatuh tuh milk beverage di espresso. Oh, di espresso. Di espresso. Dan untuk bisa nyampe WBC final, skor espresso lu mesti 4,5.
Wah, jauh banget. Ya, nah jadi gua ada yang 4, tapi kebanyakan 2,5. Kan sekarang kan ada taste experience, accuracy, tactile experience, sama satu lagi apa ya? Itu nilainya 3 deh. sampai yang paling tinggi 6 ya? Ya, Paling flavor tinggi. descriptor. Tapi dulu tactile itu kali 4. Oke. Sekarang tactile itu kali 2. Oh. Jadi ada tactile sama taste experience, tactile experience, taste experience kali 2 kali 2. Kalau dulu tactile dibagi doang, sekarang ya. sekarang dibagi doang. Jadi walaupun lu tactile-nya bagus, yang adalah kopi Indonesia Iya. pasti tactile-nya bagus, lu nilainya nggak bakal bisa setinggi di score sheet lama. susah juga ya peraturan Karena baru ya? Ya, jadi peraturan barunya nggak terlalu working in our favor. Terus memang kopinya juga si window-nya ini masih belum gede. Karena make sense lah, gue baru jadi processing kopi aja tahun 2017 akhir. Baru 4 tahun men, belum ada 4 tahun gitu. Immaculada udah 20 tahun bikin kopi ya kan. Jadi kayak ya itu Dari PR lah. Itu dari masih 2015 aja PR. udah tampil di kompetisi kan? Iya Immaculada. makanya. Jadi ya itu PR kita lah. Tapi setelah kayak lu pakai apa? Flores. Flores dong. Semua Flores. Ya. Bukannya lu ada yang pakai Jawa? Enggak, jadi Java itu apa? si Sikbev-nya gue pakai Flores dari desanya Uwu namanya. Oh, oke. Itu kalau di Catur Collection taste profile-nya senja yang kebanyakan antara wash atau wash honey. Habis itu milk bev sama signature beverage gue pakai Kamala yang anaerobic natural. Cuman si starternya inokulumnya ini beda-beda aja gitu. Oh. Nah kan setelah itu kan lu bawa keliling tuh Ya. kopi lu kan, jualan kan. Gimana pendapat anak-anak, maksudnya sesama kompetitor ataupun sesama yang lu cupping bareng kemarin? Sesama ya nggak tahu ya kalau sesama kompetitor nggak tahu bias apa enggak, tapi mereka ngerasa kopinya is very good. Terus juga secara harga make sense untuk kopi kayak gitu, rasa kayak gitu, dan dari Indonesia. Apakah itu lebih enak dari Eugene Odes apa dari Geisha? Ya itu subjektif ya. Yeah. Apalagi kalau secara kompetisi kan itu benar-benar subjektif Yeah. gitu kan. Tapi secara menurut gue pribadi dan menurut feedback dari teman-teman yang lain ya ini commercially available, orang ada 55 ton gitu kan. Iya, benar. Lu mau beli banyak ya ada, harganya make sense gitu. Dan dari salesnya pun lumayan oke lah gitu. Belum habis tapi udah lumayan habis gitu. Dan Mik, dari lubuk hati lu yang paling dalam nih, nyesel gak bawa kopi? Oh nyesel sih enggak. Masa sih? Karena Karena gini, gue biasanya kalau ngobrol kompetisi kan sama partner gue si Oatmeal kan. ya, Nil, nonton Miki nggak nonton nih? Anjing presentasinya top 6 material banget kata si Oatmeal kan. Iya sih, tapi kok gue agak-agak serem ya, iya Nil ya. Soalnya kopinya kopi Indo nih. Mungkin kalau gue pribadi, nih Miki ini kalau dikasih kopi luar nih, wah kelar sih. Maksud gue ya 3 besar tuh udah auto lah gitu. Ya bahkan dari cara penampilan lu, bahkan Mik, maksudnya gue sorry banget nih, bukan ke lu ya, ke peserta lain nih. Gue ngeliat peserta dari negara-negara entah barantah itu, anjing kok pada jelek banget. Maksud gue masih bagus Indonesia gitu, beberapa kompetitor kita ya, overtime banyak banget. Ya, gitu. banyak yang Maksud gue, overtime. anjing nih Miki ini kalau dikasih kopi luar dikit nih, wah, auto 6 sih. ya aman. Kalau nyesel sih enggak, karena waktu gua pilih, gua nggak ada pressure dari siapa-siapa nih pakai pilih kopi Indonesia. Waktu gua mau pilih kopi Indo, gua udah tahu resikonya itu. Apalagi kopi gua sendiri, maksudnya kan gua tahu kopi gua mentoknya di mana. Secara cupping score aja kalau nggak salah kemarin itu di cup sama Q grader beneran bukan gue ya. Itu 88,9 waktu yang kita ini. Jadi belum nyampe 90 gitu kan. Jadi gue tahu resikonya. Dan waktu gue persiapan itu kan diumumin Juli ya. Gue kasih cut off ke diri sendiri bulan Agustus. Kalau sampai Agustus gue nggak nemu kopi yang menurut gue kompetitif, gue bakal cari kopi lain yang bukan kopi Indonesia. Karena gitu kan, lu mau nyampein pesan tapi nggak bisa nyampein pesan tapi lu juara 30-an gitu kan. Karena pesan lu nggak kedengeran gitu, platformnya dikit gitu kan. Gue pengen supaya platform gue semaksimum mungkin, yang mudah-mudahan di otak gue waktu itu adalah final, tapi belum tentu final kan. Final di semifinal lah. Final saya. Jadi menurut gue kopinya itu harus kompetitif sampai si platformnya gede lah gitu kan. Nah kebetulan waktu Agustus, waktu kita nyobain si Kamala Manggara ini yang dari Gulang, menurut gue kompetitif. Cuman memang honestly gue yakin itu nggak bakal bisa nyampe 5 adalah extraordinary kan. Kalau di WBC itu 5 extraordinary, 6 excellent, 4 very good.
kopi itu very good, sampai very good setengah lah gitu. Menurut gua dengan segala biasnya. Jadi waktu Agustus oke, kita pakai kopi ini, kita komit di latihannya sekeras mungkin supaya bisa ngimbangin si kopinya ini. Karena gue bilang ke tim gue, ini kayak bayangin lu balapan F1 tapi lu dengan sengaja pilih kopi yang bukan paling kenceng. Pilih mobil yang jalannya agak lamban dikit. Yang pakai F1 nih. Lu pakai Avanza nih. Gak sampai Avanza. Gak sampai Avanza, lebih bagus dari Avanza lah. Pakai F2 mungkin. Pakai F2 lah. Jadi gue juga bilang ini ke Andre gitu kan. Andre Tuang gitu kayak, ya bro, kita ini big race, dan gue bilang ke dia waktu awal-awal bulan Juli, gue lagi considering pakai kopi lu dan beberapa kopi Indonesia yang lain. Gue nggak janji apa-apa karena kopinya gue harus merasa comfortable buat si kopi ini nyampe ke WBC dan nggak cuma asal first round doang gitu. Ya, jadi dia juga oke. Terus untungnya Andre lumayan terbuka hatinya untuk dapat feedback, dapat segala macam. Jadi ya kita semua satu tim udah tahu ada risiko ini. Apakah itu terjadi apa enggak kan waktu itu belum tahu. Jadi kalau ditanya nyesel sih enggak, sedih ya waktu semifinal. Nggak dipanggil ya? Waktu semifinal nggak dipanggil, gue udah tahu sih waktu kan pertama siapa ya. Pokoknya 4 orang pertama udah yang itu, terus gue kan lu sebagai komentar lu udah ngitung-ngitung kan kira-kira siapa kira. Paham. Nah tiba-tiba ada yang wild card-nya masuk, gue nggak enak lah sebut siapa wild card-nya. Begitu wild card-nya dipanggil lah ya udahlah, gue nggak bakal. Soalnya gue aja deg-degan pas pemanggilan semifinalis sih. Mohon maaf nih Miki kok nggak dipanggil-panggil. Lu terakhiran kan? Lu deket-deket terakhir kan? Deket-deket terakhir. Nomor 12 sampai 13. Ini Miki kok nggak dipanggil-panggil? Masa nggak lolos sih? Gue udah tegang tuh, gue udah nggak tidur tuh jam 12 malam. Mana ini ternyata lolos. Ya, lumayan sih. Ya jadi kalau kecewa waktu saat itu gue lumayan sedih. Tapi sedihnya lebih karena gue ngerasa gue ngecewain tim gue. Banyak main yang support gitu kan, tim dari internal aja udah banyak. Terus yang eksternal yang kayak Andrew yang ngerus, terus juga dari Tuang Kopi. Belum petaninya yang kayak gue dikasih lihat videonya mereka kayak lagi doa gitu. Oh iya, di kebun. Yang mereka lagi nobar. Ya gue ada di posting tuh gue lihat. Itu tuh kayak wah gila, gue nangis sih. Waktu itu gue nggak pernah nangis gara-gara kompetisi di depan orang gitu ya. Kayak gue ngelihat Yanto, mukanya dia agak-agak gimana, lihat Yesi, begitu ngeliat Andre gue nggak tahan, gue langsung nangis kejar. Tapi abis itu ya udah. Tapi sebelum kan ketika lu memutuskan gue mau pakai Flores nih, kayak Yesi, Yanto, itu emang nggak yakin kayak ada lah, maksudnya yakin, kayak ya. Apalagi kan kayak Mik ini maksudnya belum tentu lagi lu compete tahun depan atau menang tahun depan gitu loh, maksudnya kesempatan langka nih gitu. Masa mereka nggak ada nahan lu buat yakin nih pakai kopi lokal? Ada sih, ada. Maksudnya kayak kan kita nggak mungkin nggak mau lihat lu menang kan, apalagi lu wakilin negara gitu kan. Internally dan gua pun juga nanya hal yang sama. Kalau gua mungkin lebih cepet make peace with it sama terimanya, karena gue nentuin waktu bulan Agustus itu gue nentuin begini. Tapi begitu gue komunikasiin ke tim, mereka kayak yakin nggak mau blend. Karena apa sih susahnya kita untuk beli kopi yang bisa di blend dan ceritanya mungkin nyambung, mungkin enggak gitu. Tapi ya itu komitmen gue kayak gue mau pakai kopi Indonesia kalau kompetitif. Itu misi gue ya. Dan menurut gue kompetitif gitu. Dan menurut gue kalau lagi enak bisa nyampe ke skor 4 itu kan, dan ada beberapa memang 4. Jadi ya itu resiko yang gue ini, dan akhirnya mereka sekitar sebulan sebelum berangkat akhirnya udah nggak tahu ya, mungkin gue keras kepala atau apa, tapi mereka udah make peace with it, dan akhirnya percaya dengan misi gue juga. Dan itu gue lumayan tersentuh, karena susah loh untuk orang untuk satu misi gitu, satu tim itu lumayan susah, dan ya risikonya tinggi gitu. Gue pernah tanya ke Aston, Pak Miki apa kabar? Stres kayaknya. Wow. Iya sih. Soalnya kan waktu itu, tapi gue belum tahu kalau lu bakal pakai full lokal gitu kan. Tapi pas kan gue pernah DM lu kan, Mik kalau memang nggak kuat gak usah dipaksa Mik. Kan gue sempat bilang kayak gitu kan, Mik. Maksudnya lu nya juga udah Indonesia kan, nggak perlu lah pakai kopi Indonesia kalau memang belum kuat. Cuma ya pas ketika ngasih ya gue cukup, ya gue ikut bangga lah. Cuma gue tetap percaya kalah ya tetap kalah. Ya walaupun beberapa orang mungkin menganggap lu adalah wah Miki pahlawan banget, kayak gue kemarin juga pertanyaan gitu kan,
Wah, gue nggak nitip pertanyaan bang, gue cuma bilang kami bangga gitu. Iya, coba lu ikutan aja. Iya sih, maksudnya karena gue sekarang topinya banyak gitu kan, nggak cuma Mickey doang, tapi Mickey sebagai banyak role di industri gitu. Jadi ya secara kompetitor gue ngerasa kalah, iya, karena peringkat 7 bukan peringkat 1 gitu kan. Peringkat 7 tetap gak dapet piala. Iya, itu dia. Gak lolos final. Walaupun menang lu gak dapet duit juga tetap aja kayak ya secara peringkat gue turun. Tapi kalau ditanya nyesel enggak, dan apakah gue puas, menurut gue pribadi gue lebih puas setelah Milan dibanding setelah Boston. Karena kopinya beneran kopi gue, kopi Indonesia yang secara cerita dan secara pesan dan secara impact, kopinya lebih impactful dibanding yang gue pakai sebelumnya. Jadi ya you win some, you lose some gitu kan. Ya untungnya sebenarnya satu-satunya worry gue kalau peringkatnya turun adalah bisnis sih. Itu yang jujur kayak gue nggak peduli orang mau bitching kayak gue turun peringkatnya apa dikatain peringkat berapa, gue itu nggak terlalu peduli. Gue lebih peduli kayak kalau misalnya gue peringkat nggak ke peringkat 7 sih, misalnya gue nggak lolos 20 lah, peringkat apa 20 berapa gitu, kayak orang mau beli kopinya nggak nih? Karena kan itu beneran kopi yang gue jual ya. Benar. Itu ya kopinya cuma nomor 20 apa berapa di dunia, apakah gitu enak apa enggak? Terus juga kayak sponsor gitu kan, kayak gue kan kerja sama mesin, sama air, sama coffee chain gitu. Apakah mereka akan tetap perpanjang kontraknya? Itu sih yang lebih, itu yang bikin gue takut. Cuman pulang-pulang diperpanjang semua. Jadi ya, soalnya sekarang mereka look bad kalau mereka nggak perpanjang. Bener. Mik, lu compete gak tahun depan? Nggak. Siapapun yang menang tahun depan itu akan dibebanin sama lu aja. Exactly. Makanya kan gue ngomong ke siapa ya? Gue ngomong ke Oatmeal apa ke siapa gitu. Wah, Mickey jahat sih. Kenapa? Dia peringkat 7 dengan kopi lokal. Bayangin, siapa tahun depan ikut Muhammad Aga gitu, ataupun siapapun, Cindy dan sebagainya ikut, dan mereka juara. Terus mereka pakai kopi luar. Lu bayangin netizen, kita ngomong apa? Ini kenapa nggak pakai kopi lokal? Mickey aja bisa nih peringkat 7. Wah, Mickey jahat. Tuh, lu bakal gimana tuh? Maksudnya, itu gue maksa sebenarnya, maksa siapapun yang depan gue. Lu jahat sih. karena gitu ya, maksudnya kalau gue kan pesan gue dan platform gue gunakan sebagai supaya orang sadar bahwa mereka agen perubahan, ya kan. Dan kalau lu dari Indonesia, cara lu membawa perubahan di sini, ya sebagai negara produsen ya lu pakai kopi sendiri gitu kan. Untuk gua Brewers. Kalau Brewers kan gak ada tuntutan kan, karena memang tahu susah Pak. Mau bawa Flores, aduh susah banget. Blend. Jadi ya kalau gua itu sebenarnya tujuan gua juga supaya orang meyakinkan orang-orang bahwa kita udah salah satu yang terbaik, kopinya dan baristanya, tapi memang belum yang paling baik. Jadi mudah-mudahan siapapun baristanya di depan gua, setelah gua, mereka sadar tanggung jawabnya itu. Gua nggak bilang harus 100% kopi Indonesia, tapi gua mau nunjukin bahwa ini kompetitif lah gitu. Tapi at least kompetitif gitu. Tapi momennya yang menang bukan dari perusahaan lu atau bukan dari company lu. Lu tetap bersedia membantu dong? Of course. Karena gua selalu bilang kan kayak beberapa interview lah, kayak apa nih, kayak abis ada WBC, habis championship, gue selalu bilang tugas gue sebagai champion dan semua champion menurut gue harus regenerasi gitu kan. Dan ya kayak tugas gue sebagai champion, apalagi di kompartemen edukasi SCAI, gue pasti harus membantu the next champion untuk bisa ya seoptimum mungkin, walaupun ceritanya mungkin bukan tentang fermentasi, ceritanya mungkin bukan tentang proses. Lu ada kayak fermentasi kan sih lu. Tahun lalu gue juga wawancara fermentasi juga. Karena kalau menurut gue cara mengimprove kopi di Indonesia dengan mudahnya ya, yang secara short term ke long term adalah melalui fermentasi. Kalau kita tanam varietas baru kan masih lama gitu kan. Jadi kalau gue itu pesan gue, tapi kalau misalnya pesan lu tentang customer service, apa pesan lu tentang I don't know, extraction atau apa ya pakai pesan lu itu gitu kan, tapi siapapun itu gue pasti bantu. Terus kalau evaluasi dari, lu kalau mau minum air putih silakan Mik. Kalau evaluasi dari ini Mik, evaluasi dari faktor si kopi. Kan otomatis lu udah, yang gue bilang tadi, lu udah briefing, lu bisa ngeliat skor kopinya. Terus apa next yang lu pikirin, wah ternyata gue harus begini nih, ternyata gue harus begini nih. Yang entah si Flores ini atau apapun kopi yang bakal ini, karena kayak lu pasti udah tahu titik mana harus lu perbaikin kan? Ya, sebenarnya kalau dari kopinya
kita tahu kita udah di right track ya. Jalannya tuh udah benar. Udah ke arahnya yang oke, karena setelah gue ngomong backstage dari Ona, dari beberapa orang, mereka pakai cara yang mirip dan menggunakan mikrobiota yang mirip. Nah, kalau gue sih nggak masalah gue ngomong yang gue pakai apa ya, tapi orang-orang ini secara umum mereka nggak boleh ngomong secara umum karena kontrak dengan labnya, atau jaga resep. mereka jaga resep. Tapi secara pribadi mereka ngomong ke gue, jadi gue nggak bakal kasih tau lah di sini apa gitu. Tapi yang dipakai nih mirip, padahal kita nggak ngobrolan sebelumnya, gitu kan. Cuman kan mereka kerja sama lab sendiri, gue kerja sama lab sendiri, orang lain kerja sama labnya mereka. Nah, lab dari berbagai negara ini ternyata kesimpulannya sama gitu kan. Jadi secara si mikrobiotanya udah sama, jadi kita tahu kita at least di track yang sama. Cuma mereka yang dimain-mainin Eugene sama Ruwiru sama gitu kan. Kalau gue yang dimain-mainin Kartika kan. Jadi the next step menurut gue adalah kita kan baru main-main inokulum ini 2 tahun. Jadi gather data, inokulumnya resepnya diperbagus supaya bisa kopinya lebih enak. Itu satu, tapi kedua juga si Kartika yang gua pakai itu ya ada sealingnya, karena kan parentnya Robusta. Terus juga dia ditujuin memang buat yieldnya tinggi, productionnya cepat. Jadi memang secara rasa nggak sekompleks misalnya varietas-varietas yang tumbuhnya lamban gitu kan, Geisha dan teman-temannya gitu. Jadi menurut gua sekarang kita udah bisa mulai ke long term plan bahwa kita harus cari varietas dan cultivar atau spesies baru yang cocok dengan iklim Indonesia. Itu jangka panjang banget dong. Ya, kalau sampai lu ngomong varietas dan kan nanam baru berarti. Iya, tapi kan mudah-mudahan WGC 50 tahun lagi juga masih ada gitu kan. Jadi amin. Dan gua pun secara bisnis, kalau bisnisnya mau sustainable dan terus-terusan ada, kita nggak bisa terus-terusan di sini doang. Kita harus mikirin nih 20 tahun lagi apa yang mau kita jual gitu kan. Dan apakah jawabannya akan selalu Kartika? Belum tentu. Kita pasti harus nyari yang lain juga gitu. Jadi secara PR kita akan ngembangin ke varietas yang udah tersedia lain, misalnya Tipika, BC-nya segala macam. Karena yang sekarang ini beneran cuman Kartika, Sigara Rutang, sama Lini S paling yang di Bali. Tapi Sigara Rutang sama Kartika kan mirip-mirip banget gitu. Jadi masih satu keluarga lah gitu. Nah sekarang kita mungkin agak diperlebar gitu. Tapi nanti lu bakal nyoba ke daerah lain. Maksudnya selama ini kan lu Flores, Bali, sama Jawa Tengah. Bali. Ya Bali, Flores, Jawa Tengah. Itu tahun lalu. Tahun ini ada tambahan Sumatera di Gayo dan di mudah-mudahan di Sidi Kalang. Habis itu ada juga Toraja. Ya, jadi kita ada 6. Papua nggak ada? Papua tuh gue pengen banget, tapi secara logistik susah. Iya sih benar. Dan mereka karena logistiknya susah banget, quotation ke gue harganya udah tinggi. Belum diapa-apain ya, masih kayak biasa, belum diapa-apain. Karena biasanya kalau kita minta mereka untuk bikin SOP kita, harganya naik lagi karena agak ribet gitu kan. Nah, setelah dihitung-hitung itu nggak masuk tuh $15 per kilo di cut off gua, yang gua kan mau kopinya nggak mau lebih tinggi dari itu gitu. Jadi nggak bakal pakai nih Papua nih. Belum lah ya. Gua nggak tahu tuh. Belum masuk hitungan. Gua nggak tahu jawabannya gimana. Antara tunggu sampai logistiknya beres, udah aman, jalannya udah ada, nggak ada kerusuhan. Iya, nggak ada kerusuhan. Terus juga kayak gue aja kemarin sempat ngobrol sama seorang prosesor di sana gitu kan. Dia bekas tinggal di Jakarta, terus dia pindah. Maksudnya emang orang Papua gitu. Kayak dibilang iya kalau mau ke kebun harus charter pesawat, men. Charter pesawat kayak berapa juta sendiri tuh? Iya, berapa belas juta. Terus kalau mau kirim kopi gimana? Ya pakai pesawat yang sama kayak. Waduh, kalau dihitung itu nggak bakal masuk gitu. Ya bisa seharga des tuh sekilo. Gua rasa iya. Jadi belum sih. Gue pengen tapi belum kesampean aja. Tapi ada prosesor luar yang tertarik ngulik kopi Indo nggak gara-gara ngeliat lu? Ya mungkin ya. Kayak gue sih pengen iseng-iseng kayak bikin aja gitu. Kayak misalnya catur collection tapi dari luar lah. Gitu. Kayak 90 Plus sama founder itu. Iya kan banyak kan kayak 90 Plus misalnya atau Ona dengan si Cemapa bikin ini gitu. Iya. Tapi untuk kita bisa itu kita harus beneran si inokulum kita ini beneran dikemas supaya satu konsisten, yang udah konsisten sih. Kedua adalah bisa selamat nih perjalanan ke kebun di luar negeri, karena sekarang bentuknya masih liquid. Dan liquid kan volatile banget ya kalau dikirim ya. Harus dingin, harus apa. Jadi PR kita adalah gimana caranya bisa inokulum kita dibikin demikian rupa supaya bisa
dengan mudahnya dikirim dan stable gitu. Sekarang harus dikulkasin terus. Itu aja sih setbacknya. Berarti setiap di tempat-tempat lu kopi itu ada kulkas buat naruh itu ya? Untuk nyampe ke sananya iya. Tapi biasanya dari tempat prosesor kita semua udah dingin ya? At least ada kulkas, karena kulkasnya kulkas rumahan aja bisa. Yang penting nggak panas. Nggak harus freezer kok, chiller aja, kulkas biasa. Dan kadang-kadang kalau tempatnya dingin banget, lu taruh aja di luar juga nggak apa-apa gitu, selama dia nggak panas. Apalagi 14 derajat. Terus kan dia sebenarnya kayak ini, kayak bentuknya emang air. Tapi propertinya mirip-mirip kombucha apa kefir. Jadi selama lu kasih makan, kasih gula, ya udah dia hidup terus gitu kan. Kayak Scooby lah ya. Iya bener. Cuman bentuknya kalau Scooby kan ada Scooby-nya gitu kan. Kalau ini nggak, air aja, cuman keruh aja gitu. Bapak Miki, kita sudah mau dekat-dekat akhir nih. Gua lihat pertanyaan dulu ya. Siap. Jadi kira-kira the next-nya lu setelah nyampe Indo mau ngapain nih? Apa ya? Kita akan launch Catur Collection kita. Itu yang paling immediate ya. Ini kan kemarin banyak yang nanya tuh sebenarnya tuh kopi Miki bakal dijual nggak? Dijual dong. Kalau nggak gimana? Itu fungsinya kompetisi. Karena kompetisi nggak murah ya. Kompetisi mahal banget. Untungnya tahun ini kopinya murah. Tapi kan biaya berangkatnya lumayan tuh dengan protokol bro. Dengan protokolnya karantina, yang bikin mahal. Karantina belum lagi. Ya, untung karantinanya di Indonesia, kemarin di Eropa nggak karantina. Jadi ya harus balik modal gitu kan. Terus juga mudah-mudahan kopi yang dijual ini ya kalau laku kita bisa beli lagi lebih banyak tahun depan supaya berkelanjutan gitu kan bisnisnya. Jadi next step ya jualan. Kita bulan Desember bakal launch Catur Collection. Kebetulan Desember. Kebetulan yang di launch itu cuman dari 4 daerah karena yang Sumatera lagi panen jadi belum ada. Jadi 4, ada beberapa yang udah habis, ada beberapa yang masih ada. Habis dari situ bulan Januari udah mulai siap-siap panen lagi untuk panen raya bulan Mei. Jadi immediate sih itu, terus kompetisi gue udah tahun depan udah hampir pasti enggak. Jadi panitia aja ya? Karena ya gitu, karena satu capek, kedua gue ngerasa misi gue di stage udah kelar. Pesannya udah dikirim, udah diterima. Udah tua juga ya. Terus udah, kalau gue kompetisi pun gue bakal ngomongin hal yang sama, ngapain. Jadi waktunya menurut gue untuk muka baru yang menangin. Paling yang menang agak. Nggak ada saingannya lah. Ya, jadi ya siapapun yang menang, mudah-mudahan mereka lanjutin platform yang udah dibikin gitu. Kayak sama kayak gue juga gue berdiri tuh di atas platformnya orang lain juga kan, mulai dari siapa Indonesian Barista Champion yang pertama? Pak Agus Kristasi. Ya. Apa Siti Zuria? Siti ya. Habis itu Dodi, habis itu Yoshi, habis itu Aga, habis itu baru gua gitu. Kan itu kan di WBC ini orang udah tahu, oh sekarang barista Indonesia tuh mudah-mudahan ya kalau next one udah kayak barista Australia apa barista US apa barista Jepang yang udah dapat spotlight banget. Udah dapat spotlight, orang belum kenal pun orang udah nonton karena oh ini dari Indonesia gitu kan. Menurut gua sekarang kita udah sampai tahap itu. Siapapun yang setelah gua, siapa nih Indonesia nih? Ya. Jadi ya mudah-mudahan yang berikutnya bisa pakai platform itu untuk gua jadi iri nih Brewers belum. Brewers susah banget. Lagi dong. Ya, tahun depan ada kompetisi nggak tahun depan? Menurut bocoran sih ada. Alhamdulillah. Semoga juara lagi. Tapi lu bakal ke Melbourne kan? Iya. Gua pengen banget ke Melbourne. Iya sih, kan gua kira orang-orang soalnya ngira wah, ini tahun depan di Melbourne nih. Miki balik ke kampung halaman dong, gitu kan, tanding lagi nih, apalagi di sana tempat latihan kayaknya lebih proper. Iya sih, padahal kalau tempat latihan sana gampang, banyak yang dipinjemin. Ya, lu bisa Senali dan sebagainya kan. Iya. Akademik, thank you banget sudah mau datang, sudah mau menyempatkan waktu. Thank you. Dan semoga jualan lu laku ya. Segera balik modal. Karena gua tahu kompetisi mahal banget, men. Kompetisi mahal banget, apalagi lu berangkat dengan segala protokol dan sebagainya, ini ribet. Ya, semoga segera balik modal dan Caturnya, gue penasaran sih, pengen nyoba sih. For sure. Tapi yang paling gue penasaran tau nggak apa? Apa? Sickbath flu. Gue pas liat Sickbath flu, ini apaan ya? Kayaknya gue pengen banget. Iya sih, itu agak ribet aja buatnya, cuman mungkin hopefully kita bisa buat. Sebenarnya yang ribet prepnya, karena kan semuanya harus di ferment gitu kan. Jadi tapi kalau udah jadi sih gampang. Nanti kalau gue main ke SSG bikinin lah ya. Oke, terima kasih Bapak Miki sekali lagi, and this is my time.